Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasan dari kelas B Manajemen angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai perencanaan kapasitas. Kapasitas: ketika perusahaan bata membangun pabrik untuk memproduksi sepatu, para manajernya mempunyai berbagai gagasan tentang jumlah pasang sepatu yang akan dapat dihasilkan pabrik tersebut. Ketika perusahaan Astra membangun pabrik perakitan mobil, para manajernya mempunyai perakitan tertentu mengenai jumlah mobil yang akan dapat diproduksi. Selanjutnya, konsep kapasitas. Kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dan periode tertentu, dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Satu kapasitas organisasi merupakan konsep dinamik yang dapat diubah dan dikelola. Selanjutnya adalah salah satu masalah hubungan dengan konsep kapasitas adalah unit atau satuan keluaran. Pabrik dan mobil menghasilkan berbagai macam ban ukuran, sehingga bila kapasitas perusahaan dinyatakan dalam sejumlah ban adalah mendua dan tidak jelas, atau dengan kata lain unit-unit produk adalah tidak homogen. Selanjutnya adalah waktu. Waktu menimbulkan masalah lain dengan konsep kapasitas. Seorang manajer yang membicarakan tentang kapasitas akan membicarakan kuantitas keluaran dengan periode waktu tertentu, tetapi berapa lama. Setiap perusahaan akan berbeda-beda dalam menentukan berapa lama tingkat keluaran yang harus dicapai. Sebagai contoh, bila kita mengatakan bahwa suatu pabrik mempunyai kapasitas X unit, kita tidak mengetahui apakah dicapai dalam 1 hari atau 6 bulan. Selanjutnya adalah berbagai definisi kapasitas. Yang pertama, basic capacity. Yang kedua, rated capacity. Yang ketiga, standard capacity. Selanjutnya, yang keempat adalah aktual dan atau operating capacity. Yang kelima, peak capacity. Selanjutnya adalah peran kebutuhan kapasitas. Agar dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan kapasitas untuk menanggapi naik turunnya permintaan pasar, perlu dilakukan forecast penjualan dan perencanaan perubahan kapasitas yang dibutuhkan. Bila hal ini tidak dilakukan, perubahan-perubahan cenderung terjadi tiba-tiba dan standaritis, sehingga akan lebih memakan biaya. Selanjutnya adalah penentuan kebutuhan kapasitas. Sebuah contoh perhitungan. Pada dasarnya, penentuan jumlah unit kapasitas atau misal jam kerja karyawan atau mesin yang diperlukan selama periode waktu tertentu dibuat melalui perhitungan rasio permintaan kapasitas satu unit sumber daya. Jadi bila 500 jam kerja karyawan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan selama 1 bulan dan seorang karyawan bekerja 160 jam per bulan, maka diperlukan 3,125 karyawan. Selanjutnya, economy of save. Ekonomi berarti penghematan biaya produksi atau kenaikan produktivitas. Selanjutnya adalah degree of scale. Degree of scale atau decreasing of scale mencakup faktor-faktor yang bekerja sebaiknya, yaitu bila skala perusahaan terus semakin besar, maka mulai pada satu tingkat produksi tertentu ada kemungkinan timbul penurunan produktivitas atau kenaikan biaya-biaya produksi per unit keluaran. Selanjutnya adalah analisis big event dan kapasitas. Analisis big event digunakan untuk menentukan berapa jumlah produk dalam rupiah atau unit keluaran yang harus dihasilkan agar perusahaan minimal tidak menderita rugi atau break even. Analisis ini merupakan peralatan yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara biaya, penghasilan, dan volume penjualan atau produksi, sehingga banyak digunakan dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi manajerial. Selanjutnya adalah hambatan dalam penggunaan analisis big event. Analisis big event harus digunakan dengan hati-hati karena banyaknya asumsi yang dibuat. Pertama adalah sulit untuk memisahkan biaya-biaya variabel dalam banyak operasi. Sering hal ini hanya merupakan
estimasi kasar. Kedua, biaya-biaya variabel tidak selalu konstan seperti garis lurus ditunjukkan bagan break even di atas. Selanjutnya adalah layering curves dan kapasitas. Kapasitas pelaksanaan pekerjaan suatu organisasi biasanya mempunyai karakteristik yang selalu berubah. Perubahan karakteristik ini mungkin akibat penambahan atau pengurangan peralatan sehingga menciptakan tingkat-tingkat kapasitas baru atau akibat perubahan kapasitas manusia. Selanjutnya kapasitas dan skedul produksi induk. Produksi untuk pesanan, skedul induk adalah perencana tertulis yang menunjukkan banyaknya setiap barang akan dibuat dalam setiap periode waktu di waktu yang akan datang. Secara ideal, setelah skedul dibuat hendaknya, tetapi untuk waktu yang akan datang sehingga produksi dapat berkembang. Ya, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.